Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul insi wal jan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi madayal layali wal ayyam. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sepantasnya lah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah dan limpahan nikmat dan rahmatnya. Saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah siam di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Semoga seluruh ibadah yang kita laksanakan, aktivitas yang kita perbuat mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salatullah wa salamuhu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga tetap tercurah terlimpah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tidak terasa Ramadan telah kita lalui bersama. Saat ini kita masuk pada hari yang ke-15 di bulan Ramadan, yang berarti sebentar lagi kita akan memperingati hari yang bersejarah, yakni peringatan nuzulul Quran 17 Ramadan, sebagai momentum tanggal yang sangat mulia bagi kita umat yang beriman, sebagai umat mukmin wal muslim, yang dengan adanya Allah menurunkan Al-Quran dapat kita jadikan pedoman dalam kehidupan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kalamullah yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kalam yang mulia, karena itu adalah kalamullah, sabda Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kalamullah ini berinteraksi atau berhubungan dengan beberapa hal, termasuk dengan orang maupun yang lainnya, maka bisa menjadikan hal itu menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu Allah turunkan kalamullah itu pertama adalah di bulan Ramadan. Maka Ramadan menjadi mulia, yang akhirnya mendapatkan predikat Sayyidus Syuhur, sebagai bulan yang utama, karena di dalam Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Melalui wahyu Allah, kalamullah, diturunkan lewat malaikat Jibril, maka hal positif karena Jibril
berinteraksi dan membawa wahyu Allah, maka malaikat Jibril menjadi sayyidul malaikah, menjadi pemimpinnya malaikat, menjadi malaikat yang utama, karena tugas malaikat Jibril membawa wahyu kalamullah. Ketika kalamullah disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril dan diterima oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah Nabiullah Muhammad sebagai Sayyidul Anbiya, Khatamul Anbiya wa Imamul Mursalin. Dengan dibekali wahyu Allah, kalamullah, maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun beliau sebagai Khatamul Anbiya, penutup para nabi, tetapi mendapatkan julukan Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para rasul. Yang demikian itu titik terberatnya adalah karena Rasulullah mendapatkan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ketika wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala telah diterima oleh Rasulullah dan dipelajari oleh para hambanya, para umatnya, maka umat yang mempelajari Al-Quran akan mendapatkan sebutan khairu ummah, sebagaimana firman Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Begitu mulia dan agungnya kalamullah, maka apapun dan siapapun yang berinteraksi, bahkan ketika umat yang beriman mau mempelajari, mendalami Al-Quran, maka dia niscaya akan mendapatkan hidayah dan petunjuk oleh Allah dan akan mendapatkan sebutan khairu ummah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Salah satu kemuliaan Al-Quran yang Allah turunkan kepada hambanya, yang Allah turunkan kepada manusia pilihannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kalamullah yang akan bisa menjadi pedoman dan petunjuk kehidupan. Tanpa kalamullah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka niscaya manusia ini tidak akan ada nilainya. Justru manusia akan bernilai sebagai seorang manusia ketika mereka mendapatkan petunjuk keimanan, petunjuk Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran datang adalah sebagai petunjuk kehidupan. Al-Quran mengajarkan mana yang diperintahkan, mana yang dilarang, mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita tinggalkan. Yang semua perintah Allah dalam Al-Quran akan membawa manfaat dan maslahah dalam kehidupan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ketika manusia tidak mendapatkan petunjuk Al-Quran, maka na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik.
Mereka tidak tahu yang namanya halal, yang namanya haram, yang namanya wajib dilakukan sebagai seorang yang mukallaf, yang beriman, dan mana yang harus ditinggalkan. Ketika manusia tidak mendapatkan petunjuk Al-Quran, maka nilainya jauh lebih tidak bernilai daripada hewan, karena memang hewan tidak diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, ada satu contoh real ketika kehidupan seseorang itu tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah suku di sebuah negara di mana dalam aturan kehidupan mereka dalam sebuah keluarga, mereka menikah antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, di mana dalam keluarga itu seorang laki-laki tersebut yang menjadi suami dari perempuan itu mempunyai 5 saudara laki-laki. Karena tidak terjangkau oleh hidayah Allah, petunjuk Allah Al-Quran, maka satu perempuan yang dinikah oleh seorang laki-laki akhirnya menjadi istri dari 5 saudara laki-laki yang lain. Na'udzubillah. Apa yang terjadi? Ketika wanita tersebut hamil, tidak bisa diketahui pasti siapa ayah biologi dari anak tersebut. Dan itu tidak beda jauh dengan perilaku hewan-hewan yang lain, kambing, sapi, dan lainnya. Apakah kita manusia kepingin seperti itu? Maka ketika kita mendapatkan hidayah Allah, menjalankan perintah Allah, kalamullah Al-Quran, kita jadikan pedoman dalam kehidupan, maka di sana ada batas-batas aturan dalam perilaku kehidupan, termasuk tata cara kita bersyariat, diatur hukum nikah, mana yang halal dan mana yang haram. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, kemuliaan Al-Quran sangat bermanfaat untuk keselamatan kehidupan kita. Bersamaan dengan itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran kalamullah yang diturunkan oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kalamullah yang nanti akan bertanggung jawab kepada umatnya yang mau membaca. Bahkan kalau lebih dari itu, mereka ketika mau berusaha memasukkan kalamullah itu di dalam hatinya. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, fa innallaha la yu'adzibu qalban ma'al Qur'an, maka sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa seorang hamba yang di dalam hatinya ada Al-Quran. Dalam artian pengertian fi qalbihi ma'al Quran, orang tersebut mau dan mampu menghafalkan Al-Quran. Dalam sebuah riwayat disampaikan bahwa ayat Al-Quran yang masuk di dalam hati hambanya, di situ riwayatnya jelas adalah ketika ada seorang munafik, mereka beriman tapi juga pernah melakukan kemaksiatan, pernah berdosa, orang tersebut meninggal dunia, kan tetapi orang tersebut hafal surat Al-Mulk, surat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Maka diriwayatkan ketika orang tersebut meninggal masuk ke dalam alam kubur, datanglah malaikat mau menyiksa orang munafik tersebut, mau menyiksa orang yang beriman tetapi pernah berbuat maksiat dan pernah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat mau memberikan siksa, maka hadirlah surat Tabarak yang dihafalkan oleh orang tersebut, menjelma sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan membela orang tersebut yang akan disiksa oleh malaikat. Terjadilah perdebatan. Siapa engkau? Mengapa menghalang-halangi tugas kami akan memberikan siksa kepada hamba ini yang telah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka menjawablah si surat Tabarak yang dihafalkan oleh hamba tersebut, orang tersebut, saya adalah kalamullah, surat Tabarak yang dihafalkan oleh orang tersebut. Saya tidak rela orang tersebut disiksa karena saya ada di dalam hatinya. Hai malaikat, kalau engkau akan menyiksa orang tersebut berarti engkau akan menyiksa saya, kalamullah. Ya tidak bisa, karena orang ini juga berbuat dosa, maka sepantasnya mereka mendapatkan azab. Terjadilah perdebatan panjang yang akhirnya tidak terselesaikan sehingga disepakati. Oleh karena itu marilah kita melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Disepakati antara malaikat dan surat Al-Mulk yang sudah menjelma sebagai hamba Allah ini melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang melakukan protes adalah malaikat yang akan menyiksa orang tersebut. Ya Allah, saya ini hambamu, malaikat yang ditugaskan untuk menyiksa orang yang berbuat dosa di alam kubur. Tetapi ada hambamu ini menghalang-halangi. Maka saat ini kami mohon keadilanmu ya Allah. Setelah malaikat tadi menyampaikan protesnya kepada Allah, dan kami belum bisa menyiksa orang tersebut karena dihalang-halangi hambamu ini. Kemudian hamba Allah surat Tabarak tersebut melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku adalah kalamu. Aku adalah wahyumu. Kalamu adalah sangat suci. Maka apa gunanya saya sebagai kalamullah tetapi tetap akan menyiksa saya karena saya berada di dalam hati orang tersebut. Mendengar protes dari malaikat dan hamba Allah surat Al-Mulk tersebut, akhirnya Allah memberikan kesimpulan, hai malaikat, engkau tidak bisa menyiksa kalamku karena kalamku adalah suci, kalamku adalah qadim, tidak bisa disentuh, tidak bisa diperlakukan semena-mena. Orang tersebut berbuat dosa, tetapi karena orang tersebut sangat memperhatikan bahkan menghafalkan kalamku sehingga mereka hafal surat At-Tabarak di dalam hatinya, maka engkau tidak bisa menyiksa hamba tersebut. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Riwayat ini adalah sahih sehingga akhirnya malaikat tidak bisa menyiksa orang yang berbuat dosa tersebut karena disyafaati oleh Al-Quran surat At-Tabarak. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu menjadi jelaslah bahwa kemuliaan kalamullah, kemuliaan Al-Quran sangat memberikan manfaat kepada siapapun dan apapun yang berinteraksi dengan
kalamullah. Termasuk menjadi keyakinan bagi kita bahwa Al-Quran akan memberikan syafaat kepada para pembacanya, terlebih kepada mereka-mereka yang mau menghafalkannya. Satu contoh bahwa surat At-Tabarok adalah surat yang diberikan predikat surat Al-Munjiyat, surat yang menyelamatkan, atau surat Al-Waqiah, surat yang menghalau. Syafaat Al-Quran adalah syafaat yang diberikan oleh Allah yang bisa menolong seseorang itu sebelum diadab, sehingga keselamatannya lebih safety karena mendapatkan perlindungan dari kalamullah yang mulia dan suci. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Untuk itu sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan sebuah hidayah iman, petunjuk yang luar biasa. Nilai sebuah keimanan adalah nilai yang tidak bisa terhitung dengan harta benda. Termasuk kita percaya kehadiran Al-Quran, kalamullah, adalah sebagai petunjuk dalam kehidupan kita untuk menyelamatkan kehidupan kita minat dunia hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu penting dan mulianya kalamullah, sehingga apapun dan siapapun yang bersentuhan dengan kalamullah, maka dia akan menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu momentum nuzulul Quran menjadikan bahan refleksi, muhasabah bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita akan mendapatkan kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang selamat ketika kehidupan kita terus dan terus kita berada pada rel-rel hukum Al-Quran. Kita terus melaju mengarungi kehidupan ini dengan mengikuti petunjuk Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Demikianlah sedikit hal yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Manakala ada kekurangannya mohon dimaafkan. Akhirnya hadanallahu ayyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.